Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ibu mau tanya nih sama anak-anak semua, ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ada yang tahu? Oke, jadi anak-anak semua belum tahu ya apa itu yang namanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada bunga, pada tumbuhan itu secara kawin atau atau melalui yang namanya proses penyerbukan. Nah, untuk tahu bagaimana sih yang namanya proses penyerbukan pada bunga itu, pertama kita akan belajar tentang yang namanya bagian-bagian bunga. Nah, di sini bagian bunga yang pertama ada yang namanya mahkota bunga. Lalu selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini berperan sebagai yang namanya alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya ada yang namanya putik. Putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga. Lalu selanjutnya ada yang namanya bakal biji. Ada yang namanya kelopak bunga. Dan yang terakhir ada yang namanya tangkai bunga. Nah, anak-anak setelah mengetahui bagian-bagian bunga, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya penyerbukan pada bunga. Nah, proses penyerbukan yang pertama itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lalu setelah itu melalui yang namanya bulu serbuk sari tadi akan masuk ke ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji itu akan terjadi yang namanya peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Setelah itu akan terbentuknya yang namanya zigot. Setelah terbentuknya zigot akan terbentuk kembali menjadi lembaga. Setelah itu lembaga terbentuk kembali menjadi bakal biji. Selanjutnya bakal biji terbentuk kembali menjadi bakal buah. Dan yang terakhir, bakal buah akan terbentuk menjadi buah. Nah, di sini Ibu mengambil contoh dari buah mangga. Nah, anak-anak setelah mengetahui bagaimana proses terjadinya proses penyerbukan, kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, dan yang kedua itu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang macam-macam proses penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya hidrogami atau proses penyerbukan yang serbuk sarinya terbawa oleh air atau perantaranya itu adalah air. Di sini biasanya itu ada contoh penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan ini terjadi pada ganggang atau juga pada hidrilia. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya anemogami. Anemogami ini terjadi karena serbuk sari itu terbawa oleh angin. Jadi perantaranya itu adalah angin. Nah, contohnya di sini adalah jagung, ada juga padi, dan juga ada kelapa sawit. Selanjutnya yaitu zoidiogami. Zoidiogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan itu seperti kupu-kupu, ada juga lebah, dan lain-lain. Nah, biasanya penyerbukan ini terjadi pada bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya antropogami.
Antropogami ini adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia, dengan bantuan tangan manusia. Nah, biasanya penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan salak, pada vanili, dan juga pada tumbuhan semangka. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama itu ada yang namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan ini terjadi pada satu tumbuhan bunga yang serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, penyerbukan ini biasanya terjadi pada mangga, jambu, dan juga bunga sepatu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Geitonogami ini terjadi pada satu tumbuhan bunga, tetapi bunga yang berbeda. Misalnya, bunga yang pertama ini serbuk sarinya jatuh kepada bunga yang satunya, tetapi tumbuhan itu tetap satu batang yang sama. Nah, contohnya itu terjadi pada tumbuhan jagung, pada padi, dan juga pada kelapa sawit. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya penyerbukan silang atau alogami. Nah, alogami ini terjadi pada dua tumbuhan yang sejenis, lalu serbuk sari bunga yang pertama itu jatuh ke kepala putik bunga yang satunya, tetapi bunga ini masih dalam satu jenis yang sama, hanya saja tangkainya berbeda. Proses penyerbukan ini biasanya terjadi pada tanaman melinjo, kamboja, dan juga bunga mawar. Nah, yang keempat itu ada penyerbukan bastar atau hybridogami. Penyerbukan ini terjadi pada bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis yang sama, hanya saja sifatnya berbeda. Nah, contohnya itu ada bunga mawar merah dan bunga mawar berwarna putih, dan juga ada lili kuning dan juga dengan bunga lili berwarna merah jambu. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar banyak tentang yang namanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan juga kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga, tentang yang namanya proses penyerbukan, lalu tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya dan juga berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, anak-anak, setelah belajar itu semua, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.